Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan saya Asep Saipullah. Kelahiran saya asli Garut, Jawa Barat. Kebetulan merantau ke Sulawesi Tengah tahun 89 bulan 4. Alhamdulillah dapat jodoh dengan orang Gorontalo 91 saya menikah. Alhamdulillah dikaruniai anak 3 orang anak di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Utara. Istri itu aslinya Sulawesi Utara. Tahun 2007 merantau ke wilayah Sulawesi Tengah. Saya dari tahun 2000 jualan martabak dengan terang bulan namanya di sana. Terang bulan? Iya, terang bulan. Kalau di Jakarta terang bulan kan terkenal. Ya. Kenapa Bapak nggak bikin itu martabaknya jangan terang bulan? Biar terkenal. Kalau terang bulan kan udah di Jakarta terkenal. Bapak bikinnya kalau di sana gelap gulita. Gelap gulita, karena gelap gulita. Kenapa beda? Masaknya agak gosong, agak hitam. Ya, jadi makannya garing ya. Bohong nggak viral. Alhamdulillah. Kalau terang bulan kan apa namanya? Udah banyak ya, maksudnya yang di Jakarta itu. Kalau gelap gulita belum ada, Pak. Belum ada. Martabak gelap gulita. Pas kayaknya Bapak cocok karena kulit Bapak begitu. Dengan gelap gulitanya ini. Iya. Jadi Bapak dagang martabaknya pakai topeng. Iya. Pakai topeng, baju hitam, jubah gitu. Jadi pas Bapak masak martabak, bayi pada nangis. Setan. Ada setan di TikTok. Ada setan di YouTube. Terang bulan sedang dicari. Buaya nimbul. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana mic-nya? Terang bulan terang dicari. Buaya nimbul bisa mati. Pak Asep dari Palu, kumisnya sangat keren sekali. Alhamdulillah. Terus gimana ceritanya Bos sampai sini Bos? Kebetulan Pak Haji, saya ini baru kurang lebih 1 minggu barangkali ini kenal di RDAY ini. Teman ceritanya, teman juga posisinya sama juga dengan saya, posisi kesulitan, sama-sama kesulitan ketemunya. Cuman teman saya bilang, kenapa teman sama-sama ketemu ini sama-sama kesulitan? Sebenarnya sudah begitu mungkin. Baru dia bilang begini sama saya, belum mengenalkan ini RDAY ini, cuman dia bilang kamu yakin saja kita mau bantu kamu. Itu yang bikin ini saya tidak ada batasnya. Keyakinan itu memang betul-betul yakin. Teman saya bilang begini, pegang saja kata kamu punya kemaluan, terserah kamu pergi sama siapa, minta tolong atau minta bantuan dah. Itu saya laksanakan Pak Haji. Saya pegang itu ini hari Jumat, saya ingat turun dari hari Jumat, turun sholat Jumat, datang ke rumahnya. Begitu saya datang, saya yang dinikan ini teman bilang pegang, kan belum tahu yang lainnya, pegang saja itu baru salaman. Alhamdulillah Pak Haji, saya dibantu dengan uang 5 juta. Tidak ada cerita besok atau lusa di oh ya ada. Cuman dia bilang kalau memang lebih dari itu, dia bilang mau ambil dulu bank. Tapi dia bilang kalau 5 juta boleh ada. Alhamdulillah dikasih bantu 5 juta. Satu. Kedua, tapi itu sudah sudah diajarkan ini mandi pandan, ketawa 241 kali, baru sholat hajat, tahajud. Bukan Sebisanya saya baca, cuman yang teman bilang alhamdulillah atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala, atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Pak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Itu saja saya yang selalu diamalkan tiap hari selama ini. Alhamdulillah Pak Haji,
kan saya itu saya punya istri sekarang sakit, mulai dari pertama tiga kali diampal sakit saya punya istri. Pertama 1 tahun, kedua 1,5 tahun, ketiga kali sekarang sudah Sakit apa? 6 bulan. Sakitnya stres Pak Haji. Oh, gampang. Mungkin tidak apa namanya, tidak apa namanya, ada keinginan tidak tercapai barangkali. Iya, karena Bapak ngasih duitnya kurang. Ya betul. Semua perempuan kalau Betul, suaminya ngasih duit kurang, penyakitnya tahap pertama stres. Pak Haji, cuman Tahap kedua suaminya dibunuh, ya betul. diracun. Betul. Betul kan? Iya, jadi istri tuh nggak boleh kekurangan duit. Iya. Jangan sampai dia minta, "Papa, aku mau beli ini." Jangan sampai ngomong begitu, langsung dikasih. Minimal 1 juta. Betul ya. Minimal 1 juta. Makanya Nanti itu- tingkatin lagi jadi 4 juta. Iya. Nanti tingkatin lagi 10 juta gitu. Iya. Jangan sampai istri ngerengek-ngerengek, "Papa, aku mau bikin awning." Jangan. Udah langsung aja dikasih duitnya. Walaupun nggak sekarang, besok harus dikasih. Iya. Kalau enggak, waduh, bos. Kan ada pepatah mengatakan, kalau kamu nggak nurut, dukun bertindak. Keluarga ingin membahagiakan. Lah gimana membahagiakan, duit lo nggak gablak. Makanya Bego. sampai saya datang ke Membahagiakan. Jadi lo cuman kata-katanya doang manis. Duitnya iya, mana? tidak ada. Duit, bos, nggak pakai kata-kata. Makanya itu saya dapat jalan. Kalau seandainya memang sudah ditahu jalannya dari tahun 2000, mungkin sudah saya duluan. Iya dong. Satu minggu saja. Pokoknya nih bos, kalau ke RDA itu paksain. Iya betul. Privat paksain, privat paksain, privat paksain. Betul. Daripada kita ketinggalan bos, orang lain udah pada cair 10 miliar, kita Iya. cuma penonton. Betul, iya. Kenapa? Karena kita ragu-ragu, bener nggak, bener nggak, bener Iya, nggak. iya, betul. Kok bener nggak? Ini kan ilmunya Allah. Iya. Kalau ilmunya Allah nggak ada kata benar, pasti. Pasti iya. Kan ini ilmunya Allah, kayak bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, kan ada di Al-Quran. Iya. Sedekah subuh, sedekah Jumat, sholat badiah qobliyah, sholat taubat, sifat 18 ada di Al-Quran. Iya. Ngapain kita udah paksain privat, paksain datang gitu bos. Daripada lo dibunuh sama istri lo, mendingan gue yang bunuh. Ya Allah. Sekarang sudah sudah. Jadi lo tau RDI dari mana? Tau RDI ya? Iya dari teman saya itu. Oh belum nonton YouTube, belum pernah nonton YouTube. Dikasih tahu dari teman, baru saya nonton tiap hari. Oh, Selama 1 minggu itu saya pokoknya terus. nah selama nonton YouTube RDI lo suka senyum-senyum nggak? Iya luar biasa, memang sampai keluar air mata. Oh ya? Melihat Pak Haji punya gaya-gaya, pokoknya saya sudah ketawanya sampai. Allah, alhamdulillah sekarang berhadapan dengan Pak Haji. Boh, dari yang gue obrolin ini, mana yang ada di hati lo dari sifat 18 deh yang di kertas, coba lo lihat. Ada gak sifat 18 yang ada di hati lo? Coba dari 18 masih ada gak? Kalau menurut saya, perasaan saya itu tidak ada ya, karena sudah minum dengan air cewokan itu salah diminum begitu Pak Haji. Saya sudah memang seyakin-yakinnya, saya sudah apa yang menurut Pak Haji ini apa cara-caranya itu cewokan sebelum cuci apa-apa, kasihin ambil botol 1 aqua itu baru taruh loyang, saya minum Pak Haji. Saking ingin keluar itu pokoknya. Iya harus keluar bos. Di tubuh saya ingin keluar sampai begitu, saya tidak ada pokoknya rasa bagaimana. Ciri-ciri di badan kita ada setannya, Iya. ciri-ciri di badan kita ada khodamnya, ciri-ciri di badan kita ada jinnya. Iya. Itu satu, motornya pasti motor cicilan, Cicilan. mobilnya pasti mobil cicilan, Betul. rumahnya pasti rumah cicilan. Nah ini yang terakhir nih agak repot nih.
pasangan hidupnya pasti pasangan hidup pecicilan. Pasangan hidupnya yang luar biasa Pak Haji, sudah 7 bulan tidak bisa berbuat apa-apa Pak Haji. Tahu gak pasangan hidup pecicilan? Hah? Udah tahu. Nggak tahu. Bagaimana cicilan? Ya Allah, ya Rabbi. Cuma mau bikin bagaimana lagi, memang ya terimalah istilahnya. Bahasanya kudrat dari Allah, saya terima. Kembalikan lagi atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya yang paling diutamakan itu suka kaya raya, tajir melintir saja Pak Haji. Itu yang sakit sama istri itu, kalau sudah ada duit, sudah bukan insya Allah, yakin pasti. Nah kalau lo kaya raya, kalau bini lo stres gila, sama juga. Mendingan istri sembuhin dulu. Tapi saya yakin Pak Haji, kalau sudah ada rezeki, saya yakin pasti. Gimana ngobatin istrinya yang stres? Karena bicaranya begitu. Kemarin kan saya sudah petunjuk Pak Haji, saya sudah lakukan. Yang pertama 1 hari 1 malam gantung celana dalamnya sudah mau. Yang kedua 1 malam. Yang ketiga hari habis sholat subuh, saya bicara pelan-pelan, dia paham. Iya, dia bilang saya sering sakit dada, jadi saya bilang pakai itu celana dalam itu digantung. Sampai sekarang waktu saya berangkat itu alhamdulillah dipakai, digantung itu celana dalam. Ada perubahan luar biasa itu Pak Haji. Bos, kalau boleh tahu nih, lo udah meratakin ilmu RDI apa yang ada perubahan, Bos? Satu Pak Haji, saya ini kan memang kesulitannya luar biasa. Saya ada lokasi Sepangal, memang saya niat mau dijual sudah 1 tahun tidak laku-laku. Kenapa begitu? Ketemu dengan jalan ini hari Jumat ini, baru-baru ini hari Jumat saya siramkan dengan cara itu menurut Pak Haji. Saya siramkan pagi-pagi, 1:30 sudah ditelepon 3 orang yang baik. Itu saya memang betul-betul sampai datangnya ini sama Pak Haji, langsung ketemu ini Pak Haji. Laku memang 20 juta Pak Haji. Itu yang direncanakan 1 tahun lalu sebelum ketemu ilmu RDAY ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah pakai tutup bank, pakai tutup yang lain. Jadi kemarin itu saya bawa kemarin untuk peripat 10 juta, baru 5 juta saya kasih, yang 5 jutanya tanggal 25 mau kasih. Itu teman itu mau ditransfer. Jadi istri udah diobatin pakai cara ilmu RDAY yang gimana, coba istri, coba kasih tahu dulu. Celana dalam dengan ini apa? Air cebokan saya. Gimana? Coba lo cerita dulu, cerita detail. Pak Haji, menurut Pak Haji kan gantung celana dalam kasih masuk di lehernya, dibikinkan dasi. Itu pertama 1 hari 1 malam. Itu sementara tidur karena Pak Haji marah kalau. Oh jadi lo dalamnya lo bikin dasi buat istri lo? Tidak, saya punya celana dalam istri, bukan saya. Oh celana dalam istri buat dasi istri? Iya, sama istri itu. Baru air cebokan kasih minum juga sama dia. Alhamdulillah. Perubahannya apa? Ada alhamdulillah perubahannya. Tadinya marah sekali sama saya. Sekarang alhamdulillah sudah tenang pikirannya. Jadi saya yakin pasti bisa, pasti sembuh itu. Apalagi kalau saya sudah ada rezekinya, pasti sembuhnya dengan itu Pak Haji. Saya yakin. Itu sampai saya berani kemarin. Ya insya Allah kan nanti saya pulang baru saya kerja lagi. Ya. Penting sudah ketemu dengan Pak Haji. Oh iya. Oh, lo ketemu gua aja udah seneng. Alhamdulillah luar biasa senangnya. Tidak ada lagi. Bos, sabdain bos, istrinya sembuh bos. Pakai peci Mbah Dukun. Soalnya Pak Cecep Peci, belangkonnya mana belangkon? Namanya. Belangkonnya mana belangkon? Misbah Dukalang. Misbah Dukalang kan Gorontalo. Ada PAM. Misbah Dukalang. Misbah Dukalang. Oke. Misbah Dukalang. Sabdain. Jadi istrinya sembuh. Dari Pak Haji untuk sabdain Bapak untuk Misbah Dukalang itu pasti sembuh, normal kembali, sehat kembali, bahagia, rezeki berlimpah, tentunya juga kesehatannya berlimpah dan bahagia bersama Bapak berlimpah untuk Misbah Dukalang ya. Pasti kabul di minggu ini pas Bapak pulang ke Palu atau ke Kota Raya pasti ada kabar baik dan ada perubahan. Biar manjur mesti pakai lagu. Oke.
Ada Mbah Dukun datang kedatangan pasiennya. Ada Mbah Dukun kedatangan pasiennya gitu. Ada Mbah Dukun, ada Mbah Dukun, kedatangan pasiennya. Koton katanya istrinya di Palu sedang sakit. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih lalu pasien disembur. Sehat, 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 normal, 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 kuat, bahagia, rezeki berlimpah, kabul, 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 kabul. Nah, sekarang yang kedua, sembur cair 10 miliar pulang dari RDAY. Ada Mbah Dukun Kedatangan. sedang kedatangan pasiennya. Konon katanya pasiennya ingin kaya raya, punya uang 10 miliar. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih lalu pasien disembur. Kabul, kabul, kabul. 10 miliar bulan ini, tahun ini pasti, pasti, pasti. Amin. Jadi gini Bang, tadi kan udah disembur ya sama Mbah Dukun ya. Jadi gini Bang, bikin takjub Allah, balasannya dari Allah, pasti Allah bikin takjub si bos. Kalau bos cair 10 miliar, tukerannya apa yang bisa bos bikin takjub Allah? Nah, kalau ilmu RDAY, lo harus paksain bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, sholat tobat nggak boleh bolong, sifat 18 nggak boleh ada. Nah, dari yang bangun jam 00, senyum, mandi tahajud, baca Quran, sedekah subuh, sedekah Jumat, sholat ba'diyah qobliyah, tobat, amal 18, mana yang susah kalau dipraktekin kalau gue boleh tahu? Sebenarnya tidak ada yang susah Pak Haji. Tidak ada yang susah. Cuman yang bikin susahnya itu mungkin yang sebahagian ilmunya tidak sempat baca Quran, saya masih tate-tate. Jadi yang lainnya yang saya baca begitu. Macam ini contoh kemarin kan belum dikasih tahu penjelasan yang lain-lain. Baru kamu baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sekian banyak. 999 kali, minimal sehari 27 kali. Nah, jadi pertama yang dikasih tahu sama teman, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dengan karomahnya anak yatim RDAY, pimpinan Pak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Itu saja Pak Haji yang saya selalu dibacakan. Setiap malam, pokoknya setiap waktu saya dibaca. Alhamdulillah, dari setahunnya saya, 1 minggu itu saya kerja itu. Oh iya. Yang lainnya Sekarang kalau bikin takjub Allah, apa yang bisa bos praktekin bikin takjub Allah? Biar Allah bikin takjub si bos. Dari ilmu RDAY yang bisa lo praktekin. Bikin takjub Allah. ya, Apa yang bisa lo praktekin ilmunya RDAY bikin takjub Allah? Yang lo bisa. Contohnya apa? itu yang saya kerja itu yang sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Sudah luar biasa, itu memang dapat rasanya sama saya. Tenang pikiran, apapun yang terjadi saya tidak pusing begitu Pak Haji. Selama ini baca itu saya. Alhamdulillah. Pokoknya tidak ada bahasanya, tapi memang luar biasa Pak Haji godaannya. Luar biasa, bukan cuma hanya dari istri, dari anak saja godaannya memang. Contohnya gimana godaannya bos? Dari anak atau dari istri, godaannya apa contohnya? Dari istri sekarang kan sakit posisinya. Dari istri, baru dari anak itu saya kan sebelum ini ikuti ajaran RDAY ini kan baru-baru. Sebelumnya kan mau dijual lokasi itu sudah lama, tapi ternyata sekarang kan baru laku. Itu anak yang tua Pak Haji, waduh luar biasa malah. Umurnya Kelahiran 9 3 Pak Haji.
umur 93 sampai tidak mau menemui saya Pak Haji, ada di gunung sekarang. Mungkin kalau ini nanti Laki nonton perempuan? dia. Laki-laki Pak Haji. Oh, iya. Ada di gunung, dia kerja di tambang, tidak mau ketemu dengan saya, tapi sudah langsung dibicara sama yang babeli lokasi itu, biar saja kata saya mau kasih pulang itu 15 juta, tidak usah kasih lagi yang 5 jutaan, tidak usah disusul lagi, katanya begitu. Bicara dengan saudara-saudaranya, dengan adiknya, dengan Emang tuntutan anak apa ke bapak kalau boleh tahu? katanya posisi dia tidak yakin saya untuk mengobati istri. Oh, Tidak yakin dia untuk mengobati sapunya sama mamanya. Jadi dia bilang tidak betul itu tipe pembawa obat. Dia cuma pakai hura-hura. Padahal saya lillahi ta'ala dari ujung kaki sampai ujung rambut saya ingin membahagiakan keluarga Pak Haji. Sampai saya memang betul-betul ingin ketemu dengan Pak Haji langsung. Bayangkan 1 minggu memang betul-betul bagaimana caranya bisa baku dapat dengan Pak Haji. Alhamdulillah sekarang sudah baku dapat dengan Pak Haji. jadi nanti bapak celana dalamnya dikalungin jadi dasi tiap hari ya. Yang saya punya bukan istri. Kalau bisa yang punya bapak. Oh, Kalau bisa, Iya. kalau memang nggak bisa ya punya dia. iya iya. Kedua, cebok alat kelaminnya dia. Kalau memang nggak bisa alat kelamin bapak lebih manjur. Iya iya iya. Cebok minumin, manjur gak? Manjur Itu luar sudah biasa. Pak Haji sementara dilaksanakan. Nah nanti kalau udah sembuh, Sedikit demi sedikit saya bapak kopi, sambil nasi, itu sudah. praktekin ilmunya RDAY biar cair 10 miliar. Bisa gak bapak bikin takjub Allah? Kalau bisa, yang mana yang bapak bisa praktekin biar Allah takjub kalau boleh tahu? Iya iya. Yang mana yang bapak bisa praktekin biar Allah takjub biar cair 10 miliar? Amin. Yang mana? Kegiatan apa yang bapak bisa praktekin biar Allah takjub sama bapak? Bisa gak? Ibadah saja Pak Haji. Ya, yang mana ibadahnya? Menghadapkan diri kepada Allah, sholat tidak bolong, qobliyah ba'diyah tidak bolong, mandi lagi itu dilakukan, mandi jam 00, mandi pandan, Terus? ketawa 41 kali, insya Allah saya dilakukan lagi, insya Allah pastilah, pasti dikabulkan Pak Haji, pasti. Terus apa lagi? Itu aja. Enggak itu Pak, yang ada di Al-Qur'annya bapak niatnya mesti karena Allah. Karena Allah, ya. Iya. Karena Allah. Karena Allah. Yang ada di Al-Qur'an, yang di Al-Muzammil, yang di Fajr, Al-Fajr, yang di Fajr, Al-Fajr, Fatir, seperti itu. Yang ininya. Hah? Itu yang saya agak sedikit beratnya itu masalahnya. Terangin bos. Beratnya itu. Terangin bos. Dengerin nih, terangin nih. Ini namanya Ustadz siapa? Bondas. Ustadz Bondas. Iya, ini Ustadz dulu Bondas. Pak Haji Marco dulu mau kerja di Palu, nggak mau dia. Iya iya. Takut palanya benjol. Oh iya iya. Takut yang Palu. Mau disuruh kerja di Palu, Iya. nggak mau. Karena takut di Palu. Iya Bapak. Bapak kok percaya sama kawan sehingga Bapak teracuni? Apa yang Bapak lihat dari kawannya Pak Asep sehingga Pak Asep, Itu yang saya tidak habis. apa yang dia lihat, Pak Asep lihat dari temennya yang cerita itu? Kok Pak Asep yakin mau praktekin? Itu saya sampai memang betul-betul yakinnya itu dia bilang kan sama saya, pegang saja alat kelamin kamu, dibilang baru pergi sama orang yang kamu niat sama siapa minta bantuan begitu. Langsung alhamdulillah dikasih 5 juta itu. Kalau Dari kawannya situ, Pak Asep sudah praktekin juga? sudah banyak kali dia punya prakteknya, cuman belum kemari. Oh dia malah belum kemari. Iya belum kemari dia karena masalahnya ini Baru lihat dari YouTube, Iya. tapi praktekin. sudah lama kalau Udah dia. lama. Iya. Oh iya. Sudah bilang ada uang 70 juta. Dapatnya. Iya. Iya. Cuman memang dikelilit juga dengan urusannya dia Iya, belum iya, ini. iya, iya. Jadi dia bilang Iya. coba kamu saja dulu ke sana kata. Iya Pak Asep kan baru
dikasih tahu oleh Iya. saudara, oleh kawan, oleh tetangga, sehingga Pak Asep bisa yakin dan Iya, Pak Asep iya. bisa Iya. mempraktekkan. Ya. Hasilnya ada. Hasilnya ada. Nah, sekarang Pak Asep sudah bisa ketemu Pak Haji, ini harus meningkat keyakinannya. Keyakinan. Harus meningkat keyakinannya dan harus meningkat ibadahnya. Tapi Bapak harus paksa untuk tetap baca Al-Quran. Walaupun tertatih-tatih, lama-lama bisa lancar. Apa yang saya hafal itu apa saja. lama enggak baca mulai dari awal sampai khatam. Baca pelan-pelan, paksain. Kalau Bapak sudah bisa baca huruf Arabnya sudah bisa. Itu Belum. saya menyambung-nyambungnya. Nyambung. Oh iya, pakai tambang nyambungnya. Iya, pelan-pelan, nanti kalau belum bisa pakai yang huruf Latinnya. Kalau orang-orang baca Quran dari kanan, Bapak bisa dari kiri. Iya. Baca Pak ya, pelan-pelan dibaca. Jadi kenapa Pak Haji ngajarin kita semua untuk ibadahnya ekstrim, harus bangun malam? Iya. Karena kita hajatnya sangat Ekstrim. Iya. ekstrim banget. Iya. Coba dibayangin, Bapak jual martabak manis, martabak telur, satu porsi 20.000. 20.000. Berapa Bapak? 25 ya. Oh 25.000. Kalau untuk menjadi angka 10 miliar kira-kira berapa? Iya. Ini kan akan berarti kan harus ekstrim. Iya. Jadi rezeki tidak harus hanya dari martabak. Iya. Tidak harus dari martabak 10 miliar. Kalau kita menghitung logika, pasti kita akan lemas, Iya. nggak yakin. Tapi kalau kita yakin pada Allah, karena Allah memberikan rezeki itu bighairi hisab. Bighairi hisab itu tidak masuk logika. Artinya itu, Iya. nggak hitung-hitungan. Iya. Kalau logika itu kan hitung-hitungan, pas ini hitung-hitung, dianalisa, itu logika. Tapi kalau Allah bighairi hisab, tanpa dihitung, Tung. bior, Iya. langsung. Maka Bapak harus tetap yakin. Maka ibadahnya juga harus ekstrim. Bapak yakinnya, contoh, kalau ada sejarahnya Nabi Ismail sama ibunya yang ditinggal Nabi Ibrahim di padang pasir yang tidak ada kehidupan, tapi dengan keyakinan dia lari dari Sofa Marwa sehingga menjadi ibadah wajib kita kalau kita umroh dan haji. Itu namanya ibadah sa'i, perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, cari 7 kali. Ini jualan martabak, bawa martabak manis, bawa martabak telur, bawa martabak manis, bawa martabak telur. 10 miliarnya apakah mesti di sini? Enggak. Enggak. Iya. Di tempat lain. Siti Hajar Sofa Marwah nyari air. Airnya di jalur ini enggak? Enggak. Jalur apa namanya? Air zam-zamnya di dekat Ka'bah sana, di ujung sana. Jadi rezeki tidak mesti melalui dari yang Bapak jalani. Ya. Allah bisa memberikan rezeki dari mana saja. Asal Bapak jangan ngunci aja bahwa rezeki jalur bulan itu yang bikin kita blangsak. Rezeki jalur matahari itu yang bikin kita miskin. Nggak boleh. Membatasi. Kan jalurnya banyak, dibatasin, nggak boleh. Iya. Kan kita kadang suka rezeki jalur bulan, nggak bisa, malam blangsak, malah nyungsep. Rezeki jalur matahari, nggak boleh. Kan banyak pintu rezeki. Udah aja, nggak ada kata jalur-jaluran dah. Dari segala arah. Dari segala arah. Arah. Dari segala arah. Kalau kita ngomongnya begitu, malah kitanya blangsak, Iya. blangsak, nyungsep,
Nggak ada. Kenapa? Karena kita udah ngunci. Menci betul. Kata Allah, emang lo Tuhan lo ngomong-ngomong jalur-jalur. Kan gue punya 1000 jalur, gue punya 1000 cara. Nah gitu. Jadi Bapak, dengan gue dagang martabak gue kaya raya, nggak boleh. Dagang mah dagang aja, jalanin, Jalan, iya. syukurin, nikmatin. Nanti Allah kasih rezeki dari yang lain. Ya, betul. Nanti Allah kasih rezeki dari yang lain. Yang penting Bapak jalanin, syukurin, nikmatin. Coba bayangin Pak, sama kue yang dalamnya bugis, harganya Rp1.000. Rp1.000. Pedagang beli 1.000, dijual harganya 2.000 di pasar bersih. Dijual 3.000. Kalau dipikir-pikir kan yang kaya pedagang. Tapi Allah maha segalanya. Anaknya tukang lepet malah jadi presiden. Anaknya tukang lepet malah jadi menteri. Yang anaknya pedagang, anaknya nakal semua. Iya, pada nakal semua. Karena kan dia akal-akalan. Akal-akalan. Iya. Dia belinya berapa, jualnya berapa. Alasan modalnya aja. Kalau kita tawar, bisa gak 1.500? Modalnya aja gak cukup. Tuh, pedagang. Ya betul? Bohong ya. Jadi dia bohong. Dan semua pedagang pembohong semua. Makanya akhirnya anaknya mana? Bininya banyak. Betul. Bininya banyak. Kan apa? Kan kawin cerai. Janganlah. Jadi Bapak, udah itu yang ditekunin. Nanti Bapak sukses. Amin. Saya lihat tukang lepet anaknya bisa jadi menteri. Tukang lepet anaknya bisa jadi kapolda, bisa jadi pangdam, bisa jadi danjen. Kenapa? Karena dia pada saat ngerjain itu apa namanya tuh kelapa tuh, kulit kelapa, apa namanya lepet janurnya. Janur. Dia sambil berdoa. Semua anak saya jadi menteri, semua anak saya jadi kapolda, anak saya semua. Dia sambil bekerja sambil berdoa. Kalau pedagang, dia sambil dagang sambil nipu-nipu, ya betul. Alasannya modalnya nggak cukup. Padahal kan belinya 1.000, dia jualnya 2.000 di pasar bersih. Sudah antung 1.000. Ditawar 1.500. Apa kata pedagangnya? Modalnya nggak cukup. Ilah. Karena dia pakai trik intrik, tipu-tipuan. Nah jangan. Bapak jalanin, syukurin, nikmatin. Nanti Allah yang kasih barokahnya. Nanti Allah yang kasih berkatnya. Nanti Allah yang ngasih ridhonya. Gitu. Jadi biar nanti Bapak menjalaninya legowo. Bisa. Yuk lanjut. Ya, jadi rezeki satu. Allah tadi sampaikan rezeki itu bighairi hisab, tanpa Hitung-hitungan. Terserah Allah ngasihnya. Iya. Tidak masuk logika. Nggak apa-apa. Nggak usah, logikanya kan nggak masuk. Nggak masuk. Tapi Allah berkehendak. Terus jalur tadi, Allah tidak membatasi jalur. Dari mana rezeki yang Allah berikan kepada kita? Kata Allah, min haitsu la yahtasib, dari searah yang tidak disangka-sangka. Allah menjanjikan itu. Allah memberikan rezeki kita tanpa hitung-hitungan dan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari mana saja, tidak dari satu jalur saja. Dari mana saja Allah berikan. Gitu. Jadi Bapak ikutin di Al-Quran. Kalau Bapak punya keinginan, kalau Bapak punya cita-cita, Bapak cukup niat. Bapak cukup niat. Biar Allah yang mewujudkan. Nah kita kadang niatnya iya, berusaha juga. Nggak boleh. Niat aja biar Allah yang. Karena kebanyakan kalau berusaha, kenapa Pak Haji? Nanti jatuhnya jadi utang. Orang yang berusaha nanti ujung-ujungnya jadi utang karena dia memaksakan kehendak, karena dia ego, sentimen, gak mau dikalahin. Betul. Sehingga dia norak dah, gaya-gayaan. Padahal
di dalamnya apa? Utang semua. Kadang dia bergaya, wah dia bergaya, kata Allah empret. Orang di badan lo utang, itu duitnya siapa? Martabak dari tahun 2000 jalan Iya. kanan. Kadang kita suka jaya-jayaan, nggak Allah nggak suka. Kenapa kata Allah? Percuma lo gaya-gaya, orang tuh bukan duit lo, itu kan utang. Nah maksud gua, bapak nggak boleh istilahnya maksain. Jadi bapak cukup niat, Iya. nanti Allah yang wujudin. Didatangkanlah pembeli, didatangkanlah pembeli. Tapi kalau bapak berusaha, bapak maksain, bikinlah apa banner, bikinlah promosi, bikinnya betul. Kalau ada uangnya nggak apa-apa, kalau nggak ada uangnya gimana? Ngutang lagi. Jangan. Lanjut. Ya, pasti bisa. Pasti bisa. Pasti. Bisa. Ini gambaran ya tidak mengharap, tapi bisa terjadi. Contoh, Iya. Bapak, contoh suatu saat Bapak lagi bikin martabak, ada orang pesen, orang beli, ngobrol-ngobrol sama Bapak, Pak, ini ada nggak orang yang Bapak kenal yang mau jual tanah 1000 hektar misal ya? Oh iya Pak, belum tahu. Mungkin kalau nanti ada yang ini Bapak tinggalkan, oh kan nanti kalau ada kasih nomor, kan ada main sering belanja di tempat Bapak kan? Contoh, orangnya pergi beli martabak, habis itu ada juga orang yang datang lagi, orang yang sedang mau jual tanah. Pas, mohon maaf Pak ya, ini di lapak Bapak saya tempeli tanah dijual, stiker, nah, tulisan mau dijual. Akhirnya Bapak, "Wih, ini Bapak hubungin." Contoh, ini contoh. Jadi enggak, tapi jangan enggak boleh bayangkan, enggak boleh bayangkan nanti akan datang. Nanti jangan ada di sini, Bapak kerjain aja ini. Ya. Nggak usah nanti dari mana Allah mendatangkan rezeki yang arah yang tidak disangka-sangka. Bapak nikmati bagaimana ini martabak bisa berjalan baik, berjalan baik. Wapres saja usahanya dulu apa? Pisang goreng gosong. Jual martabak ya, martabak jadi wapres loh. Iya, jualannya martabak di gang lagi. Satu jalur sama saya punya kantor itu. Ya, itu Pak. Maka dengan keyakinan itu Bapak praktekin ibadah ekstrimnya yang menjadi ibadah dasar yang harus dilakukan di ilmu RDAY. Apa itu? Sudah sampaikan Pak Haji tadi, dasarnya ada di surat Al-Muzammil. Jadi Bapak praktekin dengan sepenuh jiwa, keyakinan, dan semuanya tidak mengharap sesuatu kecuali inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, peribadatanku, kehidupanku dan matiku semuanya karena Allah semata, bukan yang kita pikir pada waktu sholat. Inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Honda wa Avanza wa Agia wa Pajero wal Alphard Al-Fatihah Al-Fat. Memang dia karena berdua ya kan. Iya, jadi memang sebenarnya. mikirannya ke sana. Jadi ibadahnya tidak tegak lurus karena Allah. Jadi nanti kita mudah putus asa. Jadi kalau ini yakinnya dulu ditancapkan di jiwa kita, sehingga ibadah malam hari kita
bukan semata-mata karena supaya hajat kita tercapai, tapi karena kita mendekatkan diri kepada Allah, pasti Allah mengabulkan hajat kita. Begitu. Jadi ujungnya sama, tapi proses niatnya yang berbeda. Ya. Jadi kalau proses niatnya saya bangun malam beribadah supaya Allah mengabulkan hajat saya, salah. Ya. Tapi kan sama, ujungnya kita ingin hajat dikabulkan dan menjalankannya sama. Tapi bahasanya tidak seperti itu, karena inna sholati tadi wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kalau yang tadi inna sholati wa susuki, biar dapat Suzuki, wa Yamaha, wa Araya, biar dapat perumahan Di Araya ya. biar berdampingan dengan Sari Pamarican. Itu iya. Bapak Jero. Iya, Pak Jero itu Pajero nggak kebeli, yang kebeli Panadol. itu kan sudah menjadi niatnya seperti itu, sehingga kalau ini tidak segera tercapai, kita patah semangat, menyalahkan Allah, menyalahkannya akan didapat, tapi inna sholati, saya kerjakan ini karena Allah semata, karena kita dekat sama Allah dan kita ibadahnya ekstrim. Allah takjub dengan ibadah kita, seperti Pak Haji sampaikan tadi, pasti Allah takjub sama ibadah kita dan pasti Allah kabulkan hajat-hajat kita, bahkan tanpa minta pun Allah kasih dari arah yang tidak diduga-duga, dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu. Nah, Orang ibadah lo yakin karena Allah memerintahkannya begitu, Pak. Bangun malam. iya. Memang aja dasarnya. Kita suka jaya-jaya. Jadi di surat Al-Muzammil Allah Kenapa menyampaikan, dipanggil kita, ya ayyuhal muzammil, itu kan hai orang-orang yang berselimut. nggak boleh. Jadi di malam hari kita tidak boleh sekedar berselimut, menikmati kenyamanan, kedamaian di malam hari, enggak. Istirahat secukupnya. Kalau kita tidurnya sesuai target ilmu kesehatan, hidup kita ini habis untuk tidur, Pak. Tidur itu menurut kesehatan katanya 8 jam. 8 jam. Berarti sepertiga umur. Ya. Ya, sepertiga. Apalagi kalau di siang harinya tambah tidur 4 jam, berarti 12 jam. Berarti 1/2 dari 24, 1/2 hidup. Jadi kalau dikasih umur 80 tahun, berarti yang kita pakai untuk tidur berapa? 40 tahun untuk hidup. Lainnya untuk yang lain-lain yang nggak jelas, tidurnya terlalu panjang, maka tidur secukupnya, tidur yang maksimal, sehingga kita tidur jam 8 malam, karena sunnahnya juga begitu, habis isya segera tidur. Cuma saya kan harus dagang martabak. Jam 12 baru pulang. Start dari jam 5, jam 12 baru pulang. Mulai Rata-rata iya, jualannya mulai jam, dan itu nggak bisa dirubah ya. Iya, jam 5. Jam itu makanan malam. Iya, makanan malam. Bisa nggak itu menjadi sekarang- makanan siang? Sekarang ini saya sudah kurang lebih 15 hari saya tidak menjual. Saya punya anak yang ini, jadi ini baru urus ini sampai kemarin. Iya, jadi Kurang lebih 15 jadi hari. jualannya dirubah biar kita bisa jam 00 biar bisa beribadah. Jadi mulainya lebih awal, Ya. jam 2 mulai, nanti maksimal
maksimal Isya tutup. Orang kalau sudah nyandu dengan martabaknya Pak Asep, jam berapapun, oh sekarang Pak Asep jam 7 sudah tutup, maka kita belinya lebih awal. Jadi mindsetnya dirubah. Karena kata Pak Haji, nanti sudah berapa lama Bapak jual martabak sampai jam 12 malam? Sudah 25 tahun. 2000. Pakai Pajero gak? Yang ada tiap hari saya minum Panadol. Janganlah Pak. Pajero, jadinya adanya panas jopon jero. Kalau di Sunda namanya Pajero itu ini pajejal-jejal di jero. Dari jero. Iya, bahasa Sundanya pajejal-jejal di jero. Iya, gitu lah ya. Sudah kita bela-belain sampai jam 12 malam kerja, ujung-ujungnya 25-30 tahun begini, istri sampai nahan-nahan, ya dirubah. Tetap jualan, jangan tidak jualan, tetap jualan, hanya ini Nanti rezekinya dari yang lain. yang lain. Jangan menghentikan. jangan Bapak ngunci jalur dagang martabak punya Pajero. Kata jalurnya tuh dihapus. Ya. Nggak ada kata jalur. Masa rezeki dikunci di situ, enggak lah. Jalurnya jangan pakai kata jalur. Nanti Bapak nggak bakal kaya-kaya, yang ada ambles iya, nyungsep iya. Betul. Jangan ada kata jalur. Rezeki nggak ada jalurnya. Rezeki itu banyak 1000 jalur. Nah, jadi Bapak dagang martabak, nanti dari yang lain ada. Ya, Paksain. pasti Pak. Ya. Pasti. Yakin ya Pak ya. Jadi dipanggil oleh Allah bangun malam. Dan 00 mandi pandang. Emang ada dasarnya bangun malam. Dasarnya ada dipanggil oleh Allah. Kum, bangun untuk sholat, walaupun hanya sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu awing kusminnahu qalila, separuhnya malam. Tapi tengah-tengahnya malam Bapak bangun. Iya. Bukan baru selesai kerja. Iya. Bapak bangun jam 00. Kurang sedikit boleh, lebih sedikit boleh. Terus disuruh apa oleh Allah? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan tertib, dengan terus. Iya. Lama-lama lancar. Karena kata Allah, kalau kita bangun malam itu mental kita kuat dan ucapan kita jadi manjur, jadi mantap, jadi tajam, mudah dikabulkan Allah segala hajat kita. Kenapa harus bangun malam? Karena Allah sudah menentukan di siang hari itu urusanmu sangat banyak, kamu sangat sibuk di siang hari. Maka kalau mau dekat ke Allah, kapan? Malam hari. Betul ya, dan yakin. Nah, itu yang ilmu yang 5 pertama itu dari Pak Haji. Dasarnya Al-Muzammil ayat 1 sampai 7 tadi. Apa tadi itu? Berarti bangun jam 00, senyum, mandi pandan, sholat tahajud witir, baca Al-Quran. Itu ada di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7. Kemudian Bapak sholat ba'diyah qobliyah, tegakkan. Sholat pasti sholat wajib kan, kalau sholat ba'diyah qobliyah. Kemudian sholat tahajud pasti tadi sudah ikut di sana tadi. Sholat taubat. Nah, kenapa harus sholat taubat? Ada dasarnya. Bapak harus sholat taubat untuk membersihkan sifat 18 itu, supaya hati Bapak jadi tenang, jadi mengendap, tidak bergemuruh, Iya, betul. tidak gundah gelisah dan seterusnya sampai mukanya suntuk.
Kenapa? Karena Allah menjanjikan kita semua dengan sholat tobat. Apa itu sholat tobat? Mohon ampun atas kesalahan kita. Kalau kita mohon ampun kepada Allah dengan sholat tobat, Allah menjanjikan wa yumditkum bi amwalin, pasti aku lipat gandakan hartamu, pasti aku beri kamu lipat gandakan uangmu. Itu ada di surat Nuh, Pak. Surat Nuh ayat 12. Dilipat gandakan harta, anak, kebun, dan air yang mengalir, sungai yang mengalir di dalamnya. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, kepada Allah, niscaya Allah mengampuni karena Allah Maha Pengampun. Kalau sudah diampuni Allah, maka Allah akan wayursilis sama amidror, maka aku turunkan hujan dari langit yang lebat berupa harta yang banyak. Kan gitu ayat kalau disambung ayatnya. Iya. Yakin ya? Yakin. Harus yakin. Itu dasarnya. Kenapa harus sholat? Tadi sholat ba'diyah qobliyah untuk menjadi penyeimbang kehidupan kita. Ya tidak wajib saja. Penyeimbang kiri kanan, ba'diyah qobliyah, 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah. Kerjakan, jangan bolong. Bisa? Pasti bisa. Ada pertanyaan lagi? Sudah ada Pak Haji, sudah. Hah? Hah? Mantap. Mantap ya, tinggal, pokoknya semua. tinggal praktekin ya. Iya. Sip, terkabul. Yuk, panggil yang rombongan. Terkabul ya. Yuk, panggil yang rombongan.